semuanya. Baiklah, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat menentukan nilai optimum dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk menentukan nilai optimum dari suatu program linear dapat diperoleh dengan menguji setiap titik pojok yang menjadi himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan nilai optimum dari suatu masalah program linear dengan menggunakan uji titik pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah persoalan verbal ke dalam model matematika atau dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diperoleh pada langkah yang pertama. Yang ketiga, hitung nilai fungsi objektif untuk setiap titik-titik pojok dalam daerah himpunan penyelesaian. Yang terakhir, dari hasil pada langkah yang ketiga, nilai optimum dapat ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh soal berikut. Pada grafik berikut, daerah himpunan penyelesaian merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Perhatikan grafiknya ya. Yang ditanya adalah nilai maksimum dari fungsi objektif. F x, y sama dengan 3x plus 2y. Jawabannya, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu persamaan garis. Untuk menentukan persamaan garis, kita menggunakan rumus B kali X ditambah A kali Y sama dengan A kali B. Untuk garis yang memotong sumbu X di A, 0 dan untuk di sumbu Y itu di 0, B. Untuk persamaan garis yang pertama yang melalui titik 4,0 dan 0,8 didapat nilai A-nya 4 dan nilai B-nya 8. Kita masukkan ke rumus B kali X ditambah A kali Y sama dengan A kali B, maka didapat 8X plus 4Y sama dengan 32. Lalu persamaan tersebut kita sederhanakan. Semuanya kita bagi dengan 4. Maka persamaannya menjadi 2X plus Y sama dengan 8. Untuk persamaan garis yang kedua yang melalui titik 10,0 dan 0,5, maka didapat nilai A-nya 10 dan nilai B-nya 5. Setelah dimasukkan ke dalam rumus BX tambah AY sama dengan A kali B, didapat 5X ditambah 10Y sama dengan 50. Kemudian persamaan tersebut kita sederhanakan lagi. Semuanya kita bagi dengan 5. Maka persamaannya menjadi X plus 2Y sama dengan 10. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik potong garis dari kedua persamaan tadi. Jadi kedua persamaan tadi kita eliminasi dan kita substitusi untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Yang pertama kita eliminasi dulu. Jadi kedua persamaan tadi kita kalikan dengan variabel Y. Jadi kalau kita mengambil variabel Y, maka akan menghasilkan. Oke,
Oke, di sini persamaan yang pertama 2x plus y sama dengan 8 kita kalikan dengan 2. Jadi semuanya satu persatu kita kalikan dengan 2. 2x kali 2 menjadi 4x, y dikali 2 menjadi 2y, dan 8 dikali 2 itu menjadi 16. Dan persamaan yang kedua, x plus 2y sama dengan 10 kita kalikan dengan 1. Maka dia menjadi x plus 2y sama dengan 10. Setelah itu, hasilnya tadi kita kurangkan karena di sini kita mengambil variabel y dan variabel y itu tandanya semuanya positif, berarti sama ya. Jadi kalau tandanya sama, maka hasilnya tadi dikurang. Maka didapatlah nilai 3x sama dengan 6. Maka nilai x-nya adalah sama dengan 2. Setelah mengeliminasi kedua persamaan tadi, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai x yang didapat dari eliminasi tadi ke salah satu persamaan dari kedua garis tersebut. Jadi kita bisa memilih salah satunya ya. Di sini kita ambil persamaan 2x plus y sama dengan 8. Nah, nilai x sama dengan 2 tadi kita substitusikan ke variabel x. Seperti yang tampil pada layar, maka persamaannya menjadi 2 dikali 2 ditambah y sama dengan 8. 2 kali 2 itu sama dengan 4, maka 4 ditambah y sama dengan 8. Maka nilai y menjadi y sama dengan 8 min 4. Nah, min 4 itu berasal dari 4 plus y ya. 4-nya itu pindah ruas, yang tadinya dia tandanya positif, karena pindah ruas dia menjadi min. Maka didapatlah nilai y adalah 4. Nah, jadi koordinat titik potong kedua garis tersebut adalah 2,4, di mana nilai x-nya 2 dan nilai y-nya 4. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini sudah kita dapat titik potong kedua garis, atau di sini kita misalkan dengan titik B, yaitu 2,4. Selanjutnya adalah kita menentukan nilai optimumnya. Jadi untuk menentukan nilai optimum yang kita substitusikan ke fungsi objektif adalah titik pojok yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian. Kalau kita perhatikan gambar di sini, titik-titik yang ada di daerah himpunan penyelesaian adalah titik A yaitu 4,0, titik B 2,4, titik C 0,5, dan yang terakhir titik O yaitu 0,0. Titik-titik tersebut akan kita substitusikan ke fungsi objektif untuk menentukan nilai optimumnya. Di sini yang ditanya adalah nilai maksimum. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Jadi di sini ada titik pojok dan ada di sebelahnya fungsi objektif. Yang pertama, titik pojok itu adalah titik O yaitu 0,0. X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi kedua titik ini kita substitusikan ke fungsi objektif, kita masukkan atau kita substitusikan di variabel X dan di variabel Y. Maka setelah disubstitusikan hasilnya didapat 0. Setelah titik O, berikutnya yang kita substitusikan adalah titik A yaitu 4,0. Sama seperti titik O tadi, kita substitusikan ke variabel X dan variabel Y dan didapat hasilnya 12. Selanjutnya untuk titik B 2,4
Sama, kita substitusikan juga ke fungsi objektif, kita masukkan di variabel X dan variabel Y. Maka didapat hasilnya 14. Dan titik yang terakhir adalah titik C 0,5 di mana X-nya 0 dan Y-nya 5. Kita substitusikan juga ke fungsi objektif dan hasil yang didapat adalah 10. Setelah semua titik tadi kita substitusikan ke fungsi objektif, maka di sini bisa kita lihat nilai maksimumnya terletak pada titik B di titik 2,4 yaitu 14. Jadi nilai maksimumnya adalah 14. Nah, anak-anak, itulah pembahasan contoh soal yang pertama. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Perhatikan baik-baik contoh soal berikut ini. Nilai maksimum dari fungsi objektif f X, Y sama dengan 3X plus 5Y dengan X dan Y merupakan titik yang terletak pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2X plus 4Y lebih dari sama dengan 32, 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 24, X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 adalah. Untuk contoh soal yang kedua ini sedikit beda dengan contoh soal yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi disajikan dalam bentuk grafik. Nah, untuk contoh yang kedua ini dia tidak ada grafik. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus membuat grafiknya terlebih dahulu. Untuk membuat grafiknya terlebih dahulu, kalian harus menentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y dari kedua pertidaksamaan tersebut. Baiklah, kita mulai mencari titik potong untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2X plus 4Y lebih dari sama dengan 32. Jadi yang pertama itu untuk titik potong sumbu X dan kita misalkan Y-nya dengan 0. Maka dia menjadi 2X plus 4Y sama dengan 32, kita masukkan Y-nya sama dengan 0, maka didapat 2X ditambah 4 kali 0 sama dengan 32. 4 dikali 0 itu hasilnya 0, maka menjadi 2X sama dengan 32. Jadi nilai X-nya sama dengan 32 dibagi 2, maka hasilnya menjadi 16. Untuk titik yang pertama itu didapat 16,0. X-nya 16, Y-nya 0. Dan yang berikutnya untuk titik potong sumbu Y dan kita misalkan X-nya sama dengan 0. Sama seperti tadi, X sama dengan 0, kita substitusikan 0-nya ke variabel X, maka didapat 2 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 32. 2 dikali 0 sama dengan 0, maka menjadi 4Y sama dengan 32. Maka nilai Y-nya 32 dibagi 4 dan didapatlah nilai Y-nya 8. Dan untuk titik potong sumbu Y didapat 0,8, X-nya 0 dan Y-nya 8. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menentukan titik potong pertidaksamaan yang kedua. Jadi untuk yang pertama titik potong sumbu X, kita misalkan Y-nya dengan 0, maka 3X plus 2Y sama dengan 24,
kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi 3X plus 2 dikali 0 sama dengan 24. Maka menjadi 3X sama dengan 24. Dan nilai X sama dengan 24 dibagi 3, nilainya 8. Jadi titik yang pertama untuk sumbu X adalah 8,0. Yang berikutnya titik potong sumbu Y dan kita misalkan X-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan 3X plus 2Y sama dengan 24. Jadi X-nya kita ganti dengan 0, maka 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 24. Maka menjadi 2Y sama dengan 24. Nilai Y sama dengan 24 dibagi 2. Jadi nilai Y sama dengan 12. Untuk titik potong sumbu Y didapat 0,12. X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 12. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafiknya. Perhatikan tampilan berikut. Di sini sudah ada grafiknya dan didapat 2 garis. Garis yang pertama garis A dan D yaitu 8,0 dan 0,12, dan garis yang kedua garis BE di titik 16,0 dan 0,8. Kedua garis ini dia membentuk titik potong lagi ya, di mana titiknya X dan Y belum diketahui. Untuk mencari titik potong kedua garis tersebut, kita gunakan cara eliminasi dan substitusi. Jadi kedua garis itu kita eliminasi dulu, sama seperti contoh soal yang pertama tadi ya. Jadi setelah dieliminasi didapatlah nilai X-nya sama dengan 4. Selanjutnya, hasil dari eliminasi tadi X sama dengan 4, kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai Y. Di sini kita ambil persamaan 3X plus 2Y sama dengan 24. Jadi X-nya kita ganti dengan 4, maka menjadi 3 kali 4 ditambah 2 kali Y sama dengan 24. 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 2Y sama dengan 24. 12 pindah ruas, maka 12 berubah tanda menjadi min. Jadi 2Y sama dengan 24 dikurang 12, maka menjadi 2Y sama dengan 12. Nilai Y sama dengan 12 dibagi 2, maka didapatlah hasilnya 6. Maka diperoleh titik potong kedua garis tersebut adalah 4,6. X-nya 4 dan Y-nya 6. Sekarang perhatikan gambar yang ditampilkan berikut ini. Jadi di situ titik C-nya 4,6. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, di situ ada daerah himpunan penyelesaian atau di situ ditulis dengan HP. Untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum, titik yang kita substitusikan ke fungsi objektif adalah titik pojok yang ada di daerah himpunan penyelesaian. Dari gambar tersebut, titik-titik yang dimaksud adalah titik B, titik C, dan titik D. Kenapa daerah himpunan penyelesaiannya berada di atas garis? Karena pertidaksamaannya kedua-duanya menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Jadi kalau pertidaksamaannya menggunakan tanda lebih dari sama dengan, daerah himpunan penyelesaiannya itu di atas garis. Langkah selanjutnya adalah kita substitusikan titik-titik yang ada di daerah himpunan penyelesaian ke fungsi objektif.
Titik-titik tersebut adalah titik B, titik C, dan titik D. Jadi titik B, C, dan D kita substitusikan ke fungsi objektif 3x plus 5y. Masing-masing titik tersebut kita substitusikan ke variabel x dan variabel y. Setelah disubstitusikan, barulah kita lihat hasil terbesarnya. Jadi hasil terbesar itulah yang disebut dengan nilai maksimum. Untuk contoh soal nomor 2 ini, nilai maksimumnya itu adalah 60 yang terletak pada titik 0,12. Jadi nilai maksimumnya adalah 60. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari contoh soal yang kedua. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.